Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi di renungan pagi hari ini, Selasa 16 Februari 2021, yang saat ini diisi oleh kelompok 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur dan terima kasih. Karena hanya rahmat-Mu, kami telah boleh menerima berkat-berkat yang baru. Udara segar, sehat, sukacita, karena sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Kiranya dengan sabda Tuhan tersebut dapat menjadi penuntun aktivitas kami hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini dengan judul Bahagia Orang Saleh. Adapun dasar renungan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Adapun ayat Mas terambil dari ayat yang ke-8 yang demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk hidup bahagia. Walau kenyataannya tidak semua orang bisa merasakan bahagia karena situasi dan kondisi masing-masing orang atau masing-masing rumah tangga. Dan bila kita amati dan kita cermati, ternyata sebagai biang keladinya adalah iblis. Iblislah yang merusak dunia, sehingga di banyak tempat dan banyak orang itu berusaha melindungi atau membentengi diri dari segala mara bahaya, dari segala bujukan-bujukan iblis, agar orang tersebut tetap dalam keadaan bahagia dan selamat. Seperti contohnya, kalau kita sudah membaca dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11, di ayat yang pertama, Daud meskipun memiliki pengawal yang banyak, prajurit yang banyak, yang semuanya itu supaya Daud itu dalam keadaan selamat dan bahagia. Namun satu hal yang Daud senantiasa lakukan, apa, Bapak, Ibu, dan saudara? Di dalam Mazmur 16 ayat 1 itu menunjukkan bahwa Raja Daud senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa berdoa. Seperti di ayat 1 yang bunyinya demikian. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, di sini Daud tahu persis bahwa hanya Tuhan Allah lah yang mampu melindungi Daud. Dan Tuhan Allah tidak pernah lekang dalam memelihara anak-anaknya. Anak-anak yang telah diciptakan pasti senantiasa akan dijaganya. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, Raja Daud kemudian menulis
di kitab Mazmurnya, tepatnya di ayat 2 bab 16. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dengan kesadaran dan keyakinan kepada Tuhan Allah, Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Daud senantiasa percaya kepada Tuhan Allah. Dalam tulisannya, ia menulis, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan senantiasa memandang kepada Allah itu penting. Penting juga bagi kita semua. Kenapa? Supaya kita tidak goyah. Supaya kita tidak jatuh ke dalam bujukan iblis. Supaya kita kuat. Lebih-lebih pada saat ini, di mana kita atau dunia itu sedang dilanda pandemi COVID-19. Masa yang penuh perubahan. Dan mau tidak mau, kita harus mau menerima keadaan yang banyak masalah, yang banyak kesulitan, yang banyak persoalan. Mau tidak mau, kita harus mau menerima itu semua. Dan apabila kita fokus pada persoalan, masalah, atau kesulitan tadi, maka yang nampak persoalan, masalah, dan kesulitan tadi akan nampak lebih besar dan berat untuk ditanggulangi. Sebaliknya, bila kita senantiasa memandang, memohon pertolongan kepada Tuhan Allah, hati kita akan menerima penghiburan. Kemudian hati kita juga akan bersorak-sorai dengan bahagia. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Di Mazmur 16 ayat 9. Begitulah Bapak, Ibu, dan Saudara. Apabila kita memiliki persoalan, masalah, kesulitan, dan kita menyerahkan, kita memohon pada Tuhan, maka hati kita akan bersorak-sorai dengan bahagia. Kita akan mendapat penghiburan dan akhirnya jiwa kita akan merasa tenteram. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Berarti kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut ahli kesehatan, 60% orang menjadi sakit itu dikarenakan masalah kejiwaan serta adanya gejolak emosional. Jadi, apakah tidak lebih baik bila kita senantiasa memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah, supaya hati kita selalu berbahagia? Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di Mazmur 16 ayatnya 11c. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita ciptakan pribadi kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing, suasana yang penuh sukacita. Jadi apabila di dalam rumah tangga kita, di hati kita masing-masing ada duka cita,
ada kesedihan, ada kesulitan, persoalan, maka marilah kita kembali datang kepada Tuhan. Jangan menjauh, tapi dekat dan datang serta pandanglah Tuhan dengan menyerahkan seluruh permasalahan kita. Karena dengan senantiasa memandang kepada Tuhan, meski kita masih ada dalam pandemi COVID-19, Tuhan akan menolong kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati.